warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan drama kecil yang bertema tanah longsor. Anggota kami ada 6, yang di sini ada Dali, Arifin, saya Najwa Aulia, saya Rizda, saya Kamalia, saya silakan. Pemirsa, selamat berjuang di program Gerabayus. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai berita besar yang menjadi sorotan. Dan saya akan mengajikan dengan mengemas makna secara tajam. Saya Kamalia dan saya akan menemani Anda selama beberapa menit dan juga Gerabayus selengkapnya. Pemirsa, terjadi bencana tanah longsor pada Senin 6 Juni 2022 di Desa Rambai, Kecamatan Talak, Kabupaten Sarawak sekitar pukul 4 sore. Bencana ini berdampak besar pada para warga yang tinggal di desa itu. Kita telah terhubung dengan reporter Gerabayus pada Najwa Aulia yang akan mengabarkan langsung dari pos pengungsian para korban. Ya, benar sekali. Sekarang saya telah berada langsung di pos pengungsian para korban yang terdampak tanah longsor. Dapat dilihat ini adalah pos pengungsian yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara untuk para korban. Dalam keterangan polisi, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun banyak rumah warga yang rusak karena tertimbun tanah longsor, sehingga membuat para warga harus tinggal di pos pengungsian untuk sementara. Baik, di sini kita akan mencari narasumber untuk kita wawancarai. Boleh minta waktu wawancara sebentar? Boleh, Mbak. Dengan Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Oh, nama saya Wayuni, Mbak. Biasa dipanggil Yuni. Oh, Mbak Yuni. Mbak ini ada di mana saat terjadi tanah longsor ini? Ya, waktu kejadian itu saya lagi nggak ada di rumah, Mbak. Jadi rumah Mbak dalam keadaan kosong kah atau ada anggota keluarga lain di dalamnya? Waktu kejadian itu rumah memang benar-benar kosong, Mbak, karena suami saya sudah tinggal di luar kota sejak dulu. Gimana perasaan Mbak waktu pertama melihat rumah Mbak hancur karena terkena longsor? Pastinya sedih dan hancur banget perasaan saya, Mbak. Jangankan saya, pasti warga-warga yang terkena bencana ini juga pasti sangat sedih, Mbak. Apalagi rumah saya hancur begitu saja, padahal rumah itu hasil dari kerja keras saya sendiri. Apalagi saya kasihan sama anak saya, Mbak. Setiap malam dia pasti nangis kedinginan. Kalau suami Anda sendiri, apakah sudah tahu bahwa Anda dan anak Anda mengungsi di pos ini karena tanah longsor? Sebenarnya dia sudah tahu, Mbak, tapi karena hubungan kami sudah renggang sejak dulu, jadi dia tidak peduli, Mbak. Jadi saya berharap ada suatu keajaiban yang dapat memberikan kami bantuan seperti korban bencana seperti saya ini dan warga-warga lain juga. Iya, saya sangat bisa memahami perasaan Mbak. Semoga ada bantuan yang lebih untuk membantu para korban bencana ini. Untuk Mbak Yuni, sabar dalam menghadapi semua ini dan terima kasih atas wawancaranya ya, Pak. Iya, sama-sama, Mbak. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan ke korban lainnya. Permisi, Mbak. Boleh minta waktunya untuk wawancara? Iya, boleh, Pak. Dengan Mbak dan Bapak siapa? Saya Aulia, di sini Bapak saya. Nama saya Bapak Udin, bisa dipanggil Udin. Oh, jadi Mbak Aulia dan Bapak Udin ini juga korban dari bencana tanah longsor, bukan? Ya iyalah Mbak, kalau bukan korban tanah longsor mustahil kami di sini. Mbak ini ada-ada aja. Oh iya Pak, maaf. Untuk Mbak Aulia, apakah Mbak melihat langsung saat terjadinya tanah longsor? Kalau melihat sih enggak ya Mbak ya. Karena waktu saya cuci baju itu saya dengar ada suara kenceng. Kirain itu suara hujan. Ternyata pas saya ke dapur, genteng rumah saya itu udah bocor.
ditimpa tanah longsor. Rumah bapak itu bukan rumah kamu. Oh iya, maksudnya itu rumah bapak saya. Waktu melihat genteng rumah bolong itu bagaimana perasaan Mbak? Yang pasti sedih banget ya Mbak ya, karena nggak pernah lihat genteng yang bolong kayak gitu ya Mbak ya. Mbak kan tinggal di pos pengungsian nih. Jadi bantuan seperti apa yang Mbak inginkan dari pemerintah? Kalau bantuan sih sebenarnya sudah ada dari pemerintah, ada pos pengungsian dan beberapa makanan. Tapi menurut saya itu juga masih kurang. Nah, harusnya ada 2 hal penting lagi gitu ya buat kami. Maksud Mbak 2 hal penting apa ya? Yang pertama tuh sih ya, yang paling penting buat kami tuh harusnya yang pertama ada autan buat kami tidur waktu malam biar gak kenyamukan. Terus yang kedua tuh harusnya ada makanan yang 4 sehat 5 sempurna biar gak terus-terusan makan. Ya benar juga sih. Saya ditanya-tanya kapan ya, Mbak? Kapan aja ya Mbak, soalnya ini durasinya kepanjangan. Lah, tahu dari tak tahu tahu gitu. Wah, orang aja. Lanjut. Ya pemirsa, begitulah informasi yang saya dapatkan dari beberapa korban tanah longsor. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Maria yang berada di studio. Baiklah, terima kasih kepada Najwa Aulia. Pemirsa, menurut berkas dari penyelidikan polisi, penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam. Namun, ada juga faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Di antaranya erosi, lereng, dan bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Kamalia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Gerabayus berikutnya. Sekian dari drama kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau memberi kritik atau saran, dipersilakan. Ya, silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, saya Kafka Nafisa dari kelompok 5 ingin menyampaikan kritik buat Najwa dan Kamal. Kritik dari saya itu untuk pembawa acara wawancara bisa mungkin pandangan matanya itu bisa lebih mengarah ke kamera, nggak terpaku sama teks aja, jadi lebih berasa feel pembawaan beritanya gitu. Jadi saya sudah kah? Saya Sofia Zidaka dari kelompok 3 ingin memberikan kritik dari yang saya amati, para pemain di sini banyak tertawa karena mendengar tawa dari penonton. Seharusnya penonton boleh saja tertawa, tapi saran saya pemain tidak tetap profesional dengan jalan ceritanya, tidak terpengaruh dari tawa penonton. Jadi tetap fokus dalam teater yang dimainkan. Iya. Tetap fokus dalam teater yang dimainkan. Sekian. Terima kasih atas kritiknya dan maaf atas kekurangan yang masih kami lakukan. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan. Bertanya. Saya dari kelompok 3. Gimana? Kami 3. Nah, kita 2. Banyak aktif, kami 3 aja.
Saya Muhammad Randy dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan jadi kameramen, kenapa kepanasan? Kan itu tanah longsor di luar, di ruangan terbuka, saatnya kan ada kepanasan, ada gerahan kayaknya. Situlah siapa menjaketkan. Ini profesional. Terima kasih. Mungkin yang dilakukan Zali tadi itu adalah bentuk ketidakprofesionalan yang dilakukan dari kelompok kami, dan maafkan lagi karena masih ada kekurangan yang kami lakukan. Mungkin itu saja, dan mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Ya. Saya Nadia dari perwakilan kelompok 1 ingin memberikan kritikan mengenai kan tema yang diambil tuh kan tanah longsor loh. Tapi kenapa kayak ceritanya tuh kayak menggambarkan ya bahwa itu kejadian tanah longsor. Itu pertanyaan. Iya, pertanyaan itu ditanyakan. Ente tadi punya jawab. Longsor. Kami akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Nadia. Sebenarnya dalam kami ini mengaku dan mengangkat cerita tentang tanah longsor. Namun karena banyaknya kesalahan dan ketidakprofesionalan dari kami, sehingga ini jadi menutupi dialog-dialog yang mencakup tentang bencana tanah longsor ini, dan kurangnya latihan yang mengakibatkan kami jadi kurang bagus dalam drama. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanyakannya. Tidak ada. Jika tidak ada, kami tutup drama kecil kami ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.